Golkar berebut legalitas. Dialog kita lanjutkan masih bersama Ali Mokhtar Ngabalin, ada Indra J. Pilia, Margarito Kamis, dan Ahmad Ahsin Tohari dari Kemenkumham. Pak Ngabalin, ini kalau menurut Pak Indra di sini, ini cara berpikir hukumnya itu nggak mungkin Rapimnas itu menganulir apa yang sudah menjadi keputusan Munas, dan artinya Munas di Bali tidak ada mandat. Yang harus kita dengar penjelasan dari Indra J. Piliang itu apa keputusan Munas Riau yang dia maksud. Mereka berkali-kali menyebutkan bahwa itu bertentangan dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yang mana yang dimaksudkan, mengerti nggak hasil keputusan Munas Riau itu? SK-nya bulan apa, berakhir tahun berapa, kemudian pelaksanaannya kapan? Katanya kalian mau bikin bulan Januari, kenapa bikin Munasnya sekarang? Manusia apa itu? Katanya mau bikin Januari. Kok sudah bikin Munas? Ada apa? Ini artinya dua-duanya nggak ada mandat sebetulnya ya? Bukan. Kalau Bali itu orang semua mengerti bahwa Musyawarah Nasional Bali itu yang dihadiri itu adalah ketua DPD 2. Halo, Pak Ngabalin. Ya. Agak terputus, mungkin Bang Indra dulu, silakan. Ya, saya kira Ali Ngabalin kan biasa begitu ya, biasa emosional begitu. Justru Munas yang konstitusional itu adalah maksimal harus dilaksanakan tanggal 8 Oktober tahun 2014. Itu yang kita tuntut awal-awal. Itu berdasarkan anggaran dasar, yaitu Munas adalah forum pemegang kedaulatan tertinggi yang dilaksanakan sekali dalam 5 tahun. Dan Munas Riau itu dilaksanakan tanggal 4 sampai tanggal 8. Maka kita mau ngasih waktu tanggal 8 Oktober harus ada Munas. Tak, DPP berkelit. Enggak, nanti kita Januari. Kenapa? Karena ada rekomendasi. Nah, sementara kita ingin mengingatkan Oktober. Setelah bulan Oktober lewat, kita tunggu. Oke, kita pakai rekomendasi, yaitu Januari. Nah, ini yang ingin berdasarkan aspirasi dan segala macam, dia pakai kewenangan dari Rapimnas. Sementara Rapimnas tidak punya kewenangan apapun untuk mengubah hasil Munas. Nah, masalahnya sekarang kenapa kita menggeser lagi ke tidak ke Januari? Karena pelanggaran sudah dilakukan di sana dulu. Masa kita nggak kejar sampai sekarang? Kalau kita bicara soal kalau kita bicara soal kewenangan Rapimnas dan segala macam, tadi Anda mengatakan bahwa Rapimnas tidak bisa menganulir keputusan Munas. Betul. Kalau dalam keputusan Munas, Rapimnas, rapat pleno DPP itu dia punya agenda masing-masing atau agenda Munas bisa dibahas? Punya agenda masing-masing. Artinya dan itu berdasarkan ADART. Betul. Ada agendanya. Rapimnas A, B, C, D. Itu kan jelas. Ya. Nggak mungkin semua hal bisa dibahas. Ya. Nggak mungkin gitu. Misalnya diadakan Rapimnas, kita pecat ketua umum, nggak bisa. Baik. Bang Ngabalin. Iya. Itu yang Indra maksudkan bulan Oktober. Ingat, bulan September mereka inilah yang menuntut pelaksanaannya bulan Oktober. Betul, kata ketua umum, Indra dengar ya, karena Anda ngomong saya dengar, jadi you mesti dengar saya ngomong supaya tidak kacau. Jadi gini, bulan akhir September mereka nuntut supaya pelaksanaannya bulan Oktober. Ketua umum menyebutkan bahwa menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga, 3+1 dari pemegang suara, hak suara ini menghendaki, jangankan Oktober, besok pun jadi. Dan itu tidak terlaksana. Sekarang diminta Januari, kita bikin pleno pelaksanaannya Januari. Dilihat dong anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, bos. Kalau Indra memang tidak ikuti tahapan-tahapan ini di dalam selama pelaksanaan Munas, saya tahu. Kemudian rapat-rapat pleno ini tidak mengerti. Jadi kalau memang saya pikir memang saya harus ada di studio situ biar saya jelaskan dengan bagus, karena semua informasi ini adalah informasi sesat dan menyesatkan. Saya nunggu Bang Ngabalin sebetulnya di sini. Bisa disesatkan ini berita-berita ini. Oke, baik. Ya. Baik. Ngabalin itu mesti paham. Saya itu seorang peneliti, lembaga sangat terhormat.
Artinya tidak hadir Bang Ngabalin berarti tidak tahu. bukannya di Balitbang juga sebelumnya? Ya, anak buah saya, Ngabalin anak buah saya di Balitbang gitu. Jadi maksud saya begini, bukan berarti saya nggak paham apa yang terjadi. Tanggung jawab itu, Indra Jepiliang itu ketua yang lari dari tanggung jawab, tidak mengerti apa dia mau bikin di Balitbang. Apa yang ingin saya katakan? Indra Jepiliang itu nggak tahu apa mau dia bikin di Balitbang. Ya, karena pelanggaran janji dari ketua umum. Saya bisa katakan juga kan, saya bisa catat semua janji ketua umum terhadap Litbang yang tidak dilaksanakan. Apa mau dibongkar semua? Ini bukan masalah pribadi, Mukhtar Ngabalin. Ini masalah kita bicara masalah partai. Itu ketua Balitbang yang dipecat karena lari dari tanggung jawab. Bukan lari dari tanggung jawab. Karena justru ketua umum yang lari dari tanggung jawab. Ketua Balitbang yang dipecat. Enggak, saya nggak pernah dipecat. Tahu apa fungsi dan kewenangannya. Saya nggak pernah dipecat sebagai ketua Balitbang. Anda udah dipecat. Belum ada SK-nya. Belum ada SK-nya saya dipecat sebagai ketua Balitbang. Anda terlalu pribadi ini, kita nggak ngebahas terlalu jauh sana. Semua. Kita nggak. Apa yang terjadi? Tapi ini. Udah dipecat lo udah dipecat, lo nggak mengerti. Anda juga dipecat, Anda baru orang pindah dari PBB. Anda mualaf. Saya ngajarin Anda tentang partai Golkar. Kita nggak ngebahas lebih jauh soal itu. Bang Ali Mohtar Ngabalin, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time Talk. Ya, saya mau katakan bahwa kalau bicara substansi, ayo kita bicara substansi. Udah ada Depkumham, udah ada pengadilan negeri segala macam. Jangan bicara yang pribadi di sini gitu kan. Tapi kalau ada yang pribadi saya lainin juga. Banyak saya punya bahan ini. Nah, ini menarik sebetulnya Pak Tohari dari tadi mungkin jadi pendengar. Ini kan memang menarik ya sebetulnya menafsirkan peraturan dari sebuah partai politik. Ini kan mereka sedang sedang saling saling klaim. Ya inilah ya menafsirkannya dengan cara yang berbeda. Nah, ini bagaimana nanti Kemenkumham akan mengambil tentu keputusan? Masing-masing pihak kan punya klaim kebenaran masing-masing ya, dan mereka mengklaim bahwa yang paling benar tafsirnya mereka, interpretasi mereka terhadap ADART mereka. Dan pengalaman kami di berbagai macam perselisihan partai politik, ya sesungguhnya kita punya sejarah perselisihan partai politik yang cukup panjang, dan banyak sekali partai politik baik besar maupun kecil yang terdaftar badan hukumnya di Kementerian Hukum dan HAM memang punya sejarah konflik yang panjang gitu ya. Tetapi pada prinsipnya saya ingin katakan bahwa Kementerian Hukum dan HAM ini adalah netral. Kami tidak berpihak kepada siapapun karena keberpihakan kami itu adalah peraturan perundang-undangan. Tapi apapun keputusannya nampaknya akan menjadi berat kalau misalkan salah satunya dianggap ilegal, karena ini bisa di PT UN oleh dari salah satu kubu nantinya. Ya, kalau PT UN saya kira itu kan hak siapapun ya untuk menggugat. Sudah pasti kita tidak bisa memuaskan semua pihak karena ya seperti ilustrasi saya tadi, ada klaim yang satu 100% dihadiri oleh peserta forum permusyawaratan tertinggi dan mereka menganggap itu adalah legal. Tetapi di sisi yang lain mereka mengklaim ada 280 orang. Nah, kalau di jumlah itu 555 ditambah 288 sudah berapa? 800 lebih gitu. Jadi kan ini ini pesertanya sama. Pesertanya sama. Nah, sama, artinya unsur DPD 1, unsur DPD bahkan itu sudah sesuai dengan ADART ya. Nggak, bahkan mereka yang hadir di Bali, hadir juga di sana. Hadir juga di. Nah, makanya kami dari Kementerian Hukum dan HAM tentu kami akan memverifikasi semua klaim-klaim kebenaran yang diajukan oleh kedua belah pihak. Jangan sampai salah dalam mengambil keputusan nantinya. Pasti, karena Pak Margarito, kita jeda sebentar, kita akan sambung di segmen berikut nanti.